kita membahas objek ukur dalam teori dan objek ukur dalam pengukuran, yang mana kita perlu membuat definisi konseptual dan juga definisi operasional. Maka selanjutnya kita perlu untuk melakukan pengembangan alat ukur. Nah, sebenarnya di dalam tahapan pengembangan alat ukur, pendefinisian objek ukur yang kita bahas sebelumnya itu sudah termasuk dalam tahapan pengembangan alat ukur. Nah, jadi dalam pengembangan alat ukur itu selain kita pertama mendefinisikan objek ukur, nantinya itu kita perlu mengembangkan item istilahnya kayak gitu. Tadi kan kita menemukan bahwa ketika kita mendefinisikan objek ukur, di sini hasil akhirnya kita kan menghasilkan yang namanya variabel dan juga indikator. Nah, melalui indikator tadi itu kita akan indikator itu adalah bibit untuk mengembangkan butir atau item pertanyaan atau pernyataan di dalam sebuah alat ukur. Nah, nantinya misalnya tadi kan ada indikator misalnya quality control misalnya. Nah, maka quality control itu diukur dari apa saja. Nah, disitulah kita mengembangkan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan dalam bentuk item atau butir. Nah, jadi misalnya kalau kalian kan pernah mengisi sebuah kuesioner misalnya. Di situ kan ada 1, 2, 3, nah 4, 5, 6 misalnya. Nah, di situ sebenarnya itu adalah item pernyataan atau pertanyaan. Nah, nantinya itu item-item ini tadilah yang akan dimasukkan di dalam kuesioner ataupun dijadikan pedoman untuk melakukan wawancara dan juga observasi. Nah, ketika kita membuat yang namanya kuesioner, umumnya kuesioner itu kan dilakukan melakukan sebuah sesuatu yang sifatnya tertutup, sehingga di dalam kuesioner itu kita membuatnya adalah pernyataan. Nah, yang mana di dalam pernyataan di dalam kuesioner itu kita sebisa mungkin membuat pernyataan yang sifatnya tidak bias dan juga poinnya itu jelas. Jangan sampai dalam satu pernyataan kalian membuat 2 poin yang kalian tuju. Misalnya gini, misalnya saya ingin melihat tentang kualitas informasi misalnya. Nah, di situ kalian membuat pernyataan, informasi yang ditampilkan di website UB itu jelas dan up to date ya gitu. Nah, dari sini mungkin enggak informasi yang ditampilkan di website UB itu jelas tapi tidak up to date, ataupun tidak jelas tapi up to date. Nah, jadi di sini ada 2 poin yang dimasukkan dalam satu pernyataan. Nah, ini harus dihindari karena apa? Ini nanti akan berguna untuk menghindarkan menghindarkan responden dari yang namanya kebingungan gitu. Nah, misalnya nih ada hasilnya adalah sangat tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju misalnya. Kemudian respondennya berpikir, loh, informasi di situs UB itu loh jelas tapi nggak update. Nah, kira-kira saya akan jawab yang mana ya gitu. Nah, itu makanya itu harus dihindarkan. Nah, karena namanya persepsi orang kalau misalnya di dalam membuat pernyataan untuk 2 poin yang mungkin dia sifatnya berbeda, ini akan menjadi bingung kayak gitu. Ini yang perlu dihindari. Nah, dan ini seringkali terjadi masalah-masalah seperti ini. Jadi dibuatnya multitafsir kayak gitu. Ada 2 poin yang coba ditargetkan, itu dihindarkan. Nah, ketika menjadi item pertanyaan, maka ini akan berguna untuk pedoman wawancara ataupun pedoman observasi. Karena apa? Item pertanyaan ini sifatnya tidak seperti pernyataan dalam kuesioner.
Nah, yang mana kuesioner itu kan udah menyasar, jika ada item A maka ya yang dijawab adalah A, item B yang dijawab adalah B. Tapi di dalam wawancara dengan item pertanyaan, nantinya kalian sebagai interviewer itu kalian bisa mengembangkan pertanyaan kalian gitu. Jadi di situ misalnya nih ada satu poin pertanyaan yang mana misalnya mungkin berkaitan terkait dengan tata kelola apa IT misalnya, IT governance misalnya. Nah, jadi ternyata ketika kalian melakukan interview itu ada sesuatu yang mungkin menarik bagi kalian sebagai interviewer. Akhirnya kalian mencoba menggali hal tersebut lebih dalam, itu boleh. Nah, oleh karena itulah ada istilah namanya in-depth interview kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah di dalam apa interview wawancara itu kita melakukannya dinamis sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kita coba gali terus menerus kayak gitu. Nah, kuesioner ini memiliki banyak jenis. Jadi, ada kuesioner yang digunakan untuk mengukur nilai intangible, biasanya berkaitan dengan keilmuan psikologis ataupun nilai-nilai keilmuan yang sifatnya sosial. Nantinya disebut dengan skala karena keilmuan psikometrika. Bedakan dengan yang namanya angket. Nah, jadi di sini harus kalian bedakan. Nah, coba nanti kalian cari apa bedanya angket dengan kuesioner. Nah, dan ketika kita melakukan kuesioner untuk mengukur variabel yang sifatnya intangible, di situ ada banyak, ada mulai dari contohnya untuk persepsi dari tiap-tiap orang responden itu kan pasti akan berbeda-beda. Ya, semisal kalian nih, coba saya tanya persepsimu mengenai WiFi Philcom. Nah, mungkin antara orang 1, orang 2, dan juga orang 3 ini akan memiliki persepsi yang berbeda. Mungkin ada yang menyatakan, oh wifi-nya cepat, oh wifi-nya biasa aja, oh wifi-nya lemot. Nah, seperti itu. Tergantung persepsinya masing-masing. Nah, jadi akan dipengaruhi dari harapan yang dia miliki, seperti itu. Kemudian juga pengalaman. Nah, pengalaman juga intangible. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin dia skalanya kalau sudah memiliki pengalaman 2 tahun misalnya, berarti dia udah masuk ke expert. Tapi kalau mungkin belum 5 tahun misalnya, itu masih kategori biasa aja misalnya. Atau kesan. Nah, jadi penilaian kita terhadap sesuatu hal, kesannya bagaimana? Motivasi. Nah, ini kan juga sesuatu yang intangible. Kecondongan, kepribadian, harapan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semua kan intangible. Nah, tapi di dalam kuantitatif sebenarnya kita mencoba untuk mengangkakan sesuatu yang tidak berwujud itu kayak gitu. Nah, jadi kan beda. Kayak persepsi pengalaman ini kan sesuatu yang sosial kan sifatnya. Dia sifatnya mungkin bisa dikatakan nggak pakem ya, karena beda-beda. Berbeda dengan mungkin kalau di ilmu eksak yang mana 1+1 itu pasti 2. Bisa jadi di ilmu sosial 1+1 itu 4 atau 3 kayak gitu. Karena mungkin ada banyak pertimbangan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, di sini kita mencoba untuk menilai intangible ini. Dan karena kita menilai sesuatu yang intangible berdasarkan masing-masing pribadi responden, maka kita kan perlu tuh untuk menghindari sesuatu kebiasaan responden. Nah, jadi sebisa mungkin itu jangan membuat pernyataan misalnya kalian mau mengukur misalnya terkait dengan sistem yang ada di perusahaan A misalnya. Nah, kemudian kalian membuat sebuah pernyataan yang mungkin sistem Anda itu sudah baik sekali. Kalau tanya ke pegawainya itu pasti ada kebiasaan. Oke, pasti ya udah jelas baiknya. Nah, jadi itu kita ada seninya lah di dalam membuat pernyataan itu. Nah, dan juga alat ukurnya harus bermutu di sini. Nah, bagaimana untuk menentukan apakah alat ukur itu bermutu atau tidak? Dicek dari validity dan juga reliability-nya. Nah, bagaimana cara pengecekannya?
bisa melakukan uji validity dan juga uji reliabilitas menggunakan statistika. Nah, ini mungkin nanti ada banyak toolsnya. Mungkin seperti ada SPSS. Ini bisa kalian manfaatkan untuk mengukur, untuk mengecek apakah alat ukur kalian tadi itu sudah valid dan juga reliable atau belum, kayak gitu. Nah, jadi valid itu apa? Reliable itu apa? Valid itu adalah ketika mampu mengukur objek ukur dengan tepat. Nah, jadi sesuai dengan indikator dan juga konstruk teorinya. Reliable, hasil ukur yang dihasilkan itu konsisten di sini. Jadi tidak ada perubahan meskipun digunakan berkali-kali pada objek ukur yang sama. Nah, ini. Jadi dengan kata lain, valid kalau kita gambarkan, berarti valid itu tepat. Dia memang tepat sesuai dengan objek ukurnya, itu pas. Sementara kalau reliable, hasilnya itu sebarannya merata, dia tidak menyebar ke mana-mana. Nah, mungkin gambar berikut ini bisa menjelaskan pada kalian validitas dan juga reliabilitas. Nah, di misalnya ini not reliable dan juga not valid, di mana di sini ada target di poin tengah yang ingin dicapai. Tapi ternyata sebarannya yang data yang kita dapatkan ini menyebar kemana-mana dan juga tidak ada yang tepat sasaran, sehingga dikatakan tidak reliable dan juga tidak valid. Nah, lantas bagaimana? Apakah mungkin reliable tapi tidak valid? Mungkin saja terjadi. Nah, jadi datanya itu sudah sebarannya merata di sini. Reliable, handal. Akan tetapi ternyata target yang ingin dicapai itu tidak terwujud di situ. Itu reliable but not valid. Nah, lalu ada valid tapi tidak handal. Jadi modelnya itu sudah benar, tapi yang kalian dapatkan itu ternyata jelek hasilnya. Biasanya ini akan dipengaruhi oleh pengisian kuesioner yang mungkin dia jawabannya ngawur kayak gitu. Nah, itu. Jadi ketika mengisinya asal-asalan, ini nanti dapat menyebabkan modelnya itu mungkin udah valid, tetapi tidak dapat dihandalkan datanya. Nah, itu mungkin saja terjadi. Nah, jadi di sini itu biasanya seringkali disebabkan karena pengisian kuesioner yang asal-asalan atau kita sebut saja random di sini. Nah, kalau reliable but not valid, ini berarti kebalikannya. Kuesionernya udah oke pengisiannya, tetapi model ataupun variabel dan juga indikator yang kalian angkat itu nggak pas kayak gitu. Nah, yang diharapkan itu adalah ketika keduanya reliable dan juga valid kayak gitu. Nah, berarti ketika sudah reliable dan valid, oke, kita bisa lanjut ke next step kayak gitu. Nah, di dalam mengukur validitas ini ada 3 ya, ada validitas muka, validitas isi, dan juga validitas konstruk. Untuk validitas muka, ini menguji apakah tampilan kuesioner sudah layak atau belum. Nah, jadi dia dari desainnya, ukuran huruf, jumlah item, butir, dan lain-lain. Nah, di sini termasuk biasanya ini akan diuji oleh expert panel. Jadi dia dari tampilannya apakah udah oke atau belum. Nah, jadi bisa melalui expert judgment di sini. Expert judgment. Nah, lalu ada validitas isi. Ini terkait dengan kontennya. Nah, jadi menguji apakah item dan juga butir yang tadi kalian buat itu sudah sesuai dengan indikator atau belum.
atau indikatornya sudah sesuai dengan variabel yang kalian angkat atau belum. Nah, jadi di sini ada step-stepnya ya. Bahwasanya item ini disesuaikan dengan indikator. Kemudian indikator akan disesuaikan dengan variabel, dan variabel dilihat apakah sudah sesuai dengan teori, domain dan konstruk atau belum. Juga sama, ini bisa dilakukan melalui expert judgment. Nah, jadi diuji oleh expert panel. Nah, di sini expert panel dia akan melihat kira-kira item pernyataan yang kalian buat tadi itu memang sudah menyasar atau belum, sudah sesuai atau belum. Gitu. Makanya ketika kita menyajikan kuesioner kita kepada expert itu kalian sertakan kira-kira definisi model kalian seperti apa, definisi operasional seperti apa, dan juga referensinya seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah selesai diuji validitas konstruknya. Nah, jadi melakukan uji secara statistik untuk melihat apakah item atau butir tadi itu sudah benar-benar memiliki nilai yang valid dan juga reliabilitas yang memadai atau belum, kayak gitu. Nah, itu. Dan nanti dilakukan dengan cara melakukan pilot test kepada practitioner panel lalu menghitung hasilnya. Biasanya untuk pilot test ini mungkin kita menggunakan 30. Ada 30 orang yang digunakan datanya. Nah, baru dites nanti akan ketemu kira-kira valid dan juga reliabilitasnya kayak gitu. Dan ini pengetesnya random kepada siapapun lah yang setidaknya mungkin dia pernah menggunakan kayak gitu. Baru dihitung dengan menggunakan statistik nantinya. Nah, dan hasil dari pilot test ini nantilah baru ini istilahnya itu kayak semacam pre-test. Jadi untuk memastikan sebelum kalian terjun ke lapangan itu memang yang kalian angkat modelnya itu memang sudah valid dan juga reliable gitu. Nah, kenapa kok perlu juga dilakukan pilot test? Dikhawatirkan ketika nanti kalian terjun ke lapangan, sementara model yang kalian angkat itu ternyata tidak valid atau tidak reliable. Dan nanti tentu saja kan hasilnya kan akan jelek, menyesatkan istilahnya. Nah, nantinya malah melakukan 2 kali. Udah terjun ke lapangan nggak valid, kalian perlu mengubah model kalian tadi. Kalian ubah ulang supaya sesuai. Kerjanya malah 2 kali kan di sini. Nah, itu. Tuh, ini pentingnya uji validitas.